apa saja kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 kemarin, Ya. Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, yaitu orang tua kita, dan Allah telah menciptakan kita untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk berkenal. Subhanallah, alhamdulillah. Siapa lagi yang masih ingat? Ayo, siapa lagi? Ya. Allah telah menciptakan manusia bersama-sama. Subhanallah. Apa lagi? Allah telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa. Masya Allah. Pelajaran yang kemarin. Nah, sekarang untuk pembelajaran yang sekarang kita akan belajar tentang Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma, Al-Husna. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami Asma Al-Husna, Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Amin. Siapa yang tahu apa arti Al-Asma? Ya? Nama-nama Allah. Satu kata lagi, Al-Husna. Siapa yang tahu? Ya? Tahu dia? Yang baik. Subhanallah. Jadi Al-Asma Al-Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Coba semuanya ada berapa? Al-Asma Al-Husna itu jumlahnya 9. Masya Allah. Hafal semua? Hafal. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang masih ingat Al-Malik apa artinya? Maha merajai. Terus Al-Aziz? Maha perkasa. Al-Qudus? Maha suci, yang keras ya. As-Salam? Maha sejahtera. Yang satu lagi Al-Mu'min, Maha memberi keadaan. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lihat dulu video pembelajaran tentang Al-Asma Al-Husna. Ayo kita membaca Al-Quran yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Ini dia. Ini merupakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kita baca ya. Lihat apa semuanya? Siap? Mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ibu satu kali, kalian satu kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu
Nah, Al-Quran yang kita baca-baca bersama ini tadi artinya adalah dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka. Nah, tadi kita telah menyimak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan apa? Al-Asma Al-Husna, yaitu surat apa? Surat Al-A'raf ayat 180. Tadi artinya apa? Bahwa Allah memiliki Al-Asma Al-Husna dan bermohonlah kita. Bermohon itu apa? Berdoa dengan nama-nama Allah yang baik. Jadi boleh berdoa dengan memakai Al-Asma Al-Husna. Contohnya ingin pintar, Al-Asma Al-Husna apa? Ar-Rasid. Ya boleh. Kita ingin pintar, berdoa dengan Al-Asma Al-Husna Ar-Rasid. Mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya kita dengarkan ya. Berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Kalian tahu apa itu pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, kalau nama-nama tentunya pasti lebih dari satu. Jumlahnya ada berapa? Jumlah Asmaul Husna itu ada berapa kali? Yaitu ada 99 nama. Ya, jadi kita tadi kan diminta untuk berdoa dengan mengawali dengan Asmaul Husna. Apakah harus ke 99-nya ini dibaca? Tidak. Salah satu saja ya, bisa satu atau dua atau beberapa. Ya, untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab ini tidak semua, hanya 5 saja. Ya, jadi hanya 5 Asmaul Husna serta artinya nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, langsung saja kita mulai dari Asmaul Husna yang pertama. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari ada yaitu Al-Malik. Al-Malik itu kalau ditulis dengan huruf Arab seperti ini, Al-Maliku, tulisannya persis seperti ini. Nah, silakan dilihat ya tulisannya Arabnya. Kalau tulisannya ya Al-Malik. Terus artinya apa Al-Malik ini? Al-Malik ini artinya adalah Allah Maha Raja. Jadi maksudnya Allah Maha Raja itu adalah Allah yang menguasai seluruh makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu selain Allah. Jadi selain Allah itu namanya makhluk. Misalnya manusia, setan, jin, kemudian langit, bumi, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya selain Allah itu namanya makhluk. Dan yang menguasai makhluk itu adalah Allah, karena Allah. Kemudian Allah juga yang mengatur kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan. Jadi Allah itu yang mengatur seluruh kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan siapapun. Karena pada sifat wajib Allah itu ada apa itu? Mukhalafatul hadis itu berbeda dengan itu. Ada apa itu? Mukhalafatul hadis itu berbeda dengan makhluk ya. Kalau tanpa butuh bantuan berarti qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Ya, itu. Kemudian yang pertama Al-Malik ya, sekilas saja arti-artinya dan juga mungkin maksudnya. Yang kedua Asmaul Husna yang kita pelajari di bab ini adalah Al-Aziz.
Al-Aziz tulisan Arabnya adalah seperti ini. Al-Azizu. Silahkan disimak baik-baik tulisan Arabnya ya. Dan Al-Aziz ini artinya adalah Allah Maha Mulia. Maksudnya bagaimana Allah Maha Mulia? Tuh, maksudnya adalah hanya Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi yang mempunyai kemuliaan itu hanya Allah. Kalau manusia itu biasanya manusia memiliki kemuliaan. Dari mana itu? Ya dari Allah. Jadi kalau ada manusia yang mungkin mempunyai kemuliaan, itu berarti diberi oleh Allah. Tapi yang memiliki kemuliaan hanyalah Allah. Manusia itu hanya menerima pemberian kemuliaan dari Allah. Nah ini Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi yang diberikan kemuliaan oleh Allah itu ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya siapa yang dikehendaki oleh Allah? Nah ini dengan kehendaknya seseorang bisa menjadi mulia atau maksudnya kehendaknya ini adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak orang itu menjadi mulia, maka orang itu juga akan mulia. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kita harus menjaga kemuliaan itu. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya yaitu dengan mentaati semua perintah Allah. Dengan mentaati semua perintah Allah, kita akan menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Itu ya, Asmaul Husna yang kedua. Berikutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus. Al-Qudus itu bahasa Arab atau tulisan Arabnya seperti ini. Al-Qudusu. Ya. Apa arti dari Al-Qudus? Artinya adalah Allah Maha Suci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah itu suci dari kekurangan dan celah. Artinya Allah tidak akan kekurangan. Betul ya? Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyerupai Allah. Kenapa tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa menyerupai Allah? Karena Allah Maha Suci, yaitu mempunyai Asmaul Husna Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Tuh. Ya. Berikutnya yang keempat, Asmaul Husna yang kita pelajari ada As-Salam yang artinya adalah Allah Maha menyelamatkan. Ya, As-Salam itu juga dimaknai dengan kedamaian. Maka karena Allah mempunyai As-Salam, Asmaul Husna As-Salam itu kita dianjurkan untuk menyebarkan kedamaian. Salah satu cara untuk menyebarkan kedamaian yaitu dengan memberi salam kepada orang-orang yang kita temui. Ya, jadi kalau ada orang yang kita temui, kita memberi salam, Assalamualaikum. Ya, itu merupakan salah satu perwujudan kita mengamalkan as-salam. Berikutnya yang kelima yang kita pelajari Asmaul Husna yaitu Al-Mukmin. Ya, ini tulisan Arabnya bacanya adalah Al-Mukminun. Arti dari Al-Mukmin adalah memelihara keamanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah itu yang memberikan rasa aman kepada makhluknya. Jadi yang memberikan rasa aman kepada makhluknya itu hanyalah Allah. Nah, karena Allah memberikan rasa aman kepada makhluknya, kita itu harus menciptakan keamanan di sekeliling kita. Jadi di sekeliling kita itu siapa saja ya, mungkin ada orang tua, ada tetangga, ada teman, itu harus kita ciptakan keamanan.
kita tidak boleh membuat onar, kita tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Berikutnya, Allah memberikan keamanan kepada orang yang beriman. Aman dari apa? Aman dari siksa neraka. Jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, kita akan diberi keamanan oleh Allah. Apa keamanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Tentunya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita itu beriman, kita akan diberi keamanan oleh Allah, karena Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Mu'min. Kita sedang belajar apa? 5 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Malik. Artinya Maha merajai. Ya, Allah itu yang merajai semua makhluk. Siapa makhluk itu? Kita. Terus siapa lagi? Hewan. Terus Tuhan juga, semuanya selain Allah itu namanya makhluk. Yang kedua apa tadi? Al-Aziz. Apa artinya? Maha apa? Allah. Adapun manusia diberi kemuliaan itu adalah kasih sayang Allah, ya. Tidak semua diberi kemuliaan, hanya orang-orang yang terpilih, ya. Yang ketiga Al-Qudus. Siapa yang tahu Al-Qudus artinya tadi? Allah Maha suci dari segala kekurangan, ya, dari segala kealpaan. Sedangkan manusia itu banyak kekurangan, hanya Allah yang Maha suci. Jadi kita dianjurkan bagaimana? Kita harus menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, tempat sholat, tempat tinggal, tempat bermain, juga membersihkan hati kita. Jadi kita menghadap Allah itu kepada yang Maha Suci itu dengan hati yang suci pula. Yang keempat tadi apa? As-salam. Artinya apa? Allah Maha memberi kesejahteraan. Allah tadi keselamatan. Jadi hanya Allah lah yang memberi keselamatan kepada siapa? Kepada makhluknya. Nah, kita harus bagaimana? Bersyukur, ya. Diberi keamanan, diberi kemuliaan, diberi kesejahteraan. Hanya Allah yang memberikannya. Jadi kita patut bersyukur, ya. Yang ketiga Al-Mu'min. Artinya apa? Yang memberi keamanan, ya. Jadi Allah yang memberi keamanan kepada kita. Jadi kita juga harus berapa? Memberikan keamanan, baik di sekolah kepada siapa? Kepada guru, kepada teman. Coba kalau memberi keamanan tidak apa? Tidak mengganggu teman. Jadi harus selalu memberi keamanan kepada guru di sekolah, kepada teman. Kalau di rumah kepada siapa? Kepada orang tua, juga kepada kakak, adik. Tidak boleh apa? Bertengkar. Jadi itu perilaku yang mencerminkan al-asma al-husna al-mu'min. Jadi saling memberi keamanan. Jangan ada kita, orang lain terganggu, tapi harus memberi keamanan dan kedamaian, ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang al-asma al-husna, ya. Nah, sekarang kita dengarkan syair tentang al-asma dan al-husna. Mau mendengarkan? Sambil istirahat, ya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qadir, Al-Ghani,
Ya. Nah, terus meneladani Al-Aziz bagaimana? Al-Aziz tadi apa? Maha mulia. Meneladaninya bagaimana? Kita harus selalu berbuat yang baik, ya, seperti membantu orang lain, beribadah dengan tekun, terus menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, yang ketiga Al-Qudus. Nah, Al-Qudus Maha suci. Harus bagaimana? Harus selalu menjaga apa? Supaya suci, supaya bersih. Kebersihan. Menjaga kebersihan di mana saja? Di sekolah, terus di lingkungan bermain, di lingkungan mengaji, dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Itulah sikap yang mencerminkan Al-Qudus. Ya, perilaku yang mencerminkan Al-Qudus. Nah, yang keempat, As-Salam. Tadi apa? Allah yang memberi kesejahteraan atau keselamatan. Jadi untuk kita pelajarannya harus selalu memberi keselamatan, jangan mengganggu orang lain, baik di rumah, di sekolah atau tempat bermain. Harus selalu menjadi apa? Menjaga keselamatan, keamanan dan kedamaian. Nah, yang terakhir, Al-Mu'min tadi apa? Menjaga keamanan, artinya kita harus selalu rukun dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga. Sekolah dengan siapa? Dengan guru. Ya, dengan siapapun kita harus selalu memberi keamanan, harus selalu rukun, tidak boleh bertengkar, berkelahi. Ya. Nah, sekarang banyak apa? Banyak bully, ya. Baik secara fisik, memukul, ya. Kalau dengan secara bahasa bagaimana membuli? Menghina itu sama membuli, ya. Secara verbal, secara bahasa itu namanya membuli, menghina, mengejek, itu tidak boleh. Karena itu tidak mencerminkan al-asma al-husna al-mu'min. Nah, ya, memberikan soal, ya. Nah, kalian isi boleh berkelompok berdua, ya. Satu orang berdua, ya. Silakan diisi. Nah, yang pertama tinggal mengisi, yang kedua memasangkan artinya dengan al-asma al-husna. Ya. Ya, berdua. Diisi, ya. Ya. Ya, boleh. Wahid berdua. Ya. Coba di antara pekerjaan di atas manakah yang menunjukkan Al-Qudus Maha Suci? Yang mana? Pekerjaan yang mana? Tadi tugas kebersihan. Iya, sok isi. Tadi al-asma artinya. Tadi apa yang dari Najma duduk aja, jangan main. Dan punya pen.
bisa melaksanakan atau meniru perilaku dari al-asma al-husna yang 5